Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita saya saudari ini. Kita percaya bahwa sampai hari ini, detik ini, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah. Meskipun beribadah secara online, kita tetap percaya bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan Yesus melawat setiap kita. Amin. Amin. Kita akan sama-sama naikkan setiap pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sampai detik ini kita rasakan. Dalam situasi kondisi apapun, kita tetap percaya, kita tetap bersyukur senantiasa, sebab Tuhan itu baik. Kita bersyukur dan bersyukur. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk damai sejahtera yang Kau limpahkan dan Kau curahkan atas kami. Kami bersyukur untuk segala cinta, anugerah dan kasih-Mu yang begitu luar biasa yang melimpah dalam hidup kami. Saat hari ini kami bawa Tuhan hidup kami. Kami bawa setiap hati kami, setiap mulut dan lidah kami untuk dapat memuji dan menyembahkan Engkau, menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu, Bapa. Naikkan syukur padamu Yesus, bersembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, bersembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur padamu Yesus, bersembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala
hening sejenak. Kita rasakan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita mau sama-sama kembali. Oh Tuhan, mengingat kembalikan kasih yang begitu luar biasa yang Tuhan curahkan atas hidup kita. Sampai hari ini, sampai detik ini, penyertaan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Penyertaan Tuhan tetap ada buat kita. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, Kau lihat setiap hati kami yang termohon. Kau lihat Tuhan setiap hati kami yang memuji dan menyembah. Tuhan, Kau melihat setiap hati kami yang rindu menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Yesus. Nama yang agung dan mulia. Sikira mengalir Roh Kudus, lawat kami Bapa, lawat kami Tuhan, lawat kami, lawat kami dimanapun kami berada. Kami percaya Kau hadir, melawat setiap kami Tuhan, melawat setiap kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari saudara, kita menaikkan pujian ini. Refnya saja dengan kesungguhan hati kita. Ucapan syukur, segala pujian, segala puji, syukur bagi-Mu. Amin. Ku tinggikan ya Yesus, oh ya benar Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, segala pujian, segala puji, amin. Syukur bagi-Mu ya benar Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, sekali lagi lebih ditunggu lagi. Segala pujian, nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Beri sorak-sorai untuk Yesus, Tuhan Allah kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap anak-anak Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus yang Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa baik. Amin. Haleluya. Kita mau sama-sama naikkan satu pujian. Kita katakan kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Bersyukurlah.
Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, amin, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku sama-sama melangkah bagimu, selama-lamanya baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih sayangnya, kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama beribadah hari ini. Ketika pujian ini dikatakan bersyukurlah, kita mau sama-sama menaikkan, kita mau angkat-angkat tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang duduk bisa berdiri, kita mau sama-sama melompat buat Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi kita memujikan pujian ini. Amin. Haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melangkah bagimu, selama-lamanya baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, amin, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah sama-sama saudara, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Sorak-sorai untuk Allah kita yang dahsyat. Amin. Bila kita tetap sekali lagi katakan kita bersyukur dan bersyukur di hadapan Tuhan. Sebentar kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mau sekali lagi katakan kita mau bersyukur. Kita menerima firman Tuhan, kita juga bersyukur. Banyak di luar sana mungkin masih kesulitan, mungkin ada satu kendala ketika mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita ada satu kendala, kita tidak bisa beribadah. Tetapi tidak ada yang dapat menghalangi kebenaran firman itu tuh Tuhan itu sampai di dalam hidup kita. Meskipun melewati online, tetapi kita tetap percaya firman Tuhan itu memberkati dalam hidup kita. Amin. Kita menaikkan pujian bersyukur selalu. Haleluya. Kita mau bersyukur selalu, dan kita mau senantiasa lebih lagi cinta pada Tuhan. Kita mau lebih lagi mengasihi. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Haleluya. Amin. Bersyukur selalu.
kasih-Mu di dalam hidupku. Akan rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena buah Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesus, sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena buah Yesusku, bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesusku, sangat ku cinta. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dengan sungguh-sungguh sekali katakan syukur selalu. Syukur selalu. Inilah Tuhan pengakuan dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Inilah pengakuan kami Bapa. Kami percaya masa depan kami. Kami percaya dalam segala situasi, kondisi, keadaan apapun Tuhan, sesuai dengan rencana kehendak-Mu kamu berjalan. Kamu berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya rencana-Mu indah dalam hidup kami. Dan kami percaya penyertaan-Mu Tuhan selalu ada buat kami. Kau tidak pernah melupakan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. Kan menari dan bersuka karena buah Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu, hidup-Mu di dalamku. Oh Yesusku,
dan menari dan bersuka. Kami mau selalu menari dan bersuka, sebab kami percaya pengharapan kami tidak sia-sia. Kami percaya Kamu meminum air-Mu Tuhan, supaya kami puas akan dahaga kami. Air kehidupan yang daripada-Mu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya selalu Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu. Oh Yesusku, sangat Ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat Ku cinta. Sekali lagi katakan, oh Yesus. Bersama-sama katakan, Kau sangat Ku cinta. Terima kasih Bapa. Seperti pujian yang kami sudah naikkan di hadapan-Mu, biarlah kami mau lebih lagi mengasihi-Mu. Kami mau lebih lagi cinta akan Engkau, cinta akan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan saat ini kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menguatkan setiap kami. Firman-Mu itu menuntun setiap kami untuk menjalani setiap hari-hari kami seturut kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi dengan urapan baru yang daripada-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada kami. Dan kami percaya biarlah Roh Kudus senantiasa membuat kami mengerti, memberi kami pengertian, memberi kami pemahaman lebih lagi akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan turut campur tangan ketika kebenaran firman-Mu disampaikan. Buka hati kami Tuhan, telinga kami, benar-benar sungguh-sungguh kami mendengarkan firman-Mu dan dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang luar biasa bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berencana, berkarya, dan bekerjalah Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk hamba-Nya yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, salam Bapak Ibu, puji Tuhan. Pada kesempatan sore hari yang indah ini, kita boleh kembali bertemu dalam anugerah Tuhan melalui ibadah online. Masih diizinkan oleh Tuhan sampai hari ini. Kita tetap yakin, kita tetap percaya bahwa Allah, Dia maha hadir dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang kita alami, Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Puji Tuhan, masih bersama dengan saya, Pendeta Muji. Gimana Bapak Ibu kabarnya? Sehat semua? Puji Tuhan, saya berharap, saya berdoa Bapak Ibu semua, Jemaat GUP Caruban, bahkan seluruh pendengar yang ada, tetap dikasih karunia oleh Tuhan, yaitu kesehatan dan kekuatan, terlebih kekuatan dan kesehatan iman kita di dalam Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan sore hari ini, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, sejarah dunia atau sejarah perjalanan dunia ini
selalu mengalami yang namanya perubahan, ya, perubahan demi perubahan terjadi, ya, artinya terjadi perubahan zaman, ya. Kalau dulu ada yang namanya zaman penjajah, ya, setelah itu zaman merdeka, lanjut terus disambung dengan yang namanya zaman baru atau new, ya, new era. Nah, bahkan dipakai merek itu ya, new era, ya. Puji Tuhan, bukan promosi, ya. Nah, tapi kita belajar pada kesempatan sore hari ini bahwa hidup kita mau tidak mau kita akan terus mengalami yang namanya perubahan demi perubahan, ya. Baik itu kita minta atau kita tidak, perubahan-perubahan itu akan terjadi, Bapak Ibu. Nah, untuk itu pada sore hari ini, mari kita persiapkan hidup kita lebih lagi. Sehingga ketika perubahan-perubahan itu terjadi, kita tetap enjoy, kita tetap puji Tuhan, sukacita, ya. Haleluya, saya berharap Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan juga tetap bersukacita, ya. Untuk itu mari kita belajar firman Tuhan pada sore hari ini, Bapak Ibu, ya. Sekarang ini kita masuk dalam zaman yaitu new normal, ya, saudara, ya. Istilah yang keren sekarang itu new normal, ya, puji Tuhan, ya. Itu tidak kebetulan, saudara. Memang semua itu akan berubah, ya. Mungkin nanti jadi new system, sistem baru, terus pemerintahan baru, ya. Ataupun nanti yang lain-lain. Pokoknya percayalah, nanti akan ada satu perubahan demi perubahan. Nah, Bapak Ibu, bahkan Alkitab sendiri, saudara-saudara sudah menuliskan bahwa kita akan mengalami yang namanya zaman baru. Dan sebelum zaman baru itu akan terjadi di sana kesukaran, penderitaan, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, sampai pada nanti waktunya, yaitu ada langit baru dan bumi baru, serta Yerusalem baru. Nah, itu ya, itu gongnya nanti, saudara, ya. Nah, sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Saya beri tema yaitu situasi baru, berkat baru. Amin, saudara. Sekali lagi saya ulang, ya. Situasi baru, berkat baru. Ya, puji Tuhan. Jadi, saya berharap kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang beriman, sebagai anak-anak Allah yang memiliki Tuhan yang hidup, kita tidak usah khawatir dengan perubahan dan perubahan itu. Ya, saudara-saudara, ini sudah dimulai sejak dulu. Yang namanya, ya, namanya perubahan-perubahan itu. Ya, oke. Saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Kejadian. Kejadian pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbatin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya.
Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Puji Tuhan. Mendasari kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari perjalanan satu bangsa yang besar dimulai dari Abraham pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, banyak orang tidak siap dengan yang namanya perubahan atau sesuatu yang baru. Ya. Mereka cenderung dan lebih nyaman dengan yang biasanya. Jadi untuk berubah atau pindah dari kebiasaannya itu sulit, saudara. Memang tidak mudah. Tetapi saya mau katakan buat saudara, mau tidak mau kita harus persiapkan bahwa kita akan memasuki yang namanya pergantian demi pergantian. Situasi demi situasi tidak akan pernah sama. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak pasif, saudara-saudara. Ya. Allah kita itu Allah yang luar biasa, progresif kalau bahasanya, meningkat, gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau saudara dan saya ini diizinkan oleh Allah untuk mengalami yang namanya perubahan demi perubahan, khususnya perubahan situasi. Mungkin saat ini banyak orang kaget dengan situasi yang sedang terjadi. Siapa nyangka, siapa ngira, saudara-saudara. Tahu-tahu terjadi wabah COVID-19 ini. Ya, semua berubah, saudara-saudara. Tatanan berubah, pola hidup berubah, saudara-saudara. Termasuk cara ibadah juga berubah hari ini, saudara-saudara. Ya, tapi saya yakin semuanya itu Allah izinkan untuk mendidik kita supaya kita siap bahwa kita ini bukan statis, bukan mandek terus, karena kita harus bergerak menuju yang namanya langit dan bumi yang baru, serta Yerusalem baru. Dan saya yakin itu adalah persiapan bagi setiap kita saat-saat ini yang sedang terjadi. Jadi kalau saudara saat ini mengalami perubahan, sedang dirubah oleh Allah dalam situasi apapun, saudara jangan kaget. Saya mau ngajak saudara, ikuti terus saja. Ikuti. Dan yakin pasti ada sesuatu yang baik di sana, ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Jangan kaget, ya, atau bahkan jangan menolak ketika terjadi perubahan. Nah, seperti apa yang kita baca dalam kitab Kejadian ini. Ketika Tuhan itu meminta Abraham untuk meninggalkan zona nyaman yang awal, saudara-saudara. Dan Allah ingin membawa Abraham ini untuk mengalami satu era baru, zaman baru, situasi yang baru, dan keadaan yang baru. Kita melihat, puji Tuhan, Abraham ini, dia dengar apa yang Tuhan mau. Dia ikuti apa yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu, pada hari-hari ini, saudara, walaupun kita ini diizinkan oleh Tuhan saat ini sedang dalam masa new normal, memang tidak seperti biasanya. Ya, jangan takut, jangan khawatir. Jangan salah persepsi saudara. Ya, artinya kita mikir yang baik saja. Itu pasti ada baiknya, ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang beriman, ya. Mari pada sore hari ini, seperti apa yang saya sampaikan tadi, tema khotbah saya, ya. Situasi baru, berkat baru. Amin. Ya, puji Tuhan. Kalau saudara yakin, pasti saudara alami, ya. Puji Tuhan, ya. Bagaimana kita memasuki situasi yang baru dan nanti mendapat berkat yang baru. Nah, ini yang penting. Sekali lagi ya, bagaimana kita memasuki situasi yang baru dan mendapat berkat yang baru. Nah, saya akan sampaikan itu, saudara-saudara, ya. Puji Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara,
kita harus positive thinking. Ya, saudara-saudara, ini kata-kata ini mudah untuk disampaikan. Positive thinking lah, ya. Tapi ternyata ini butuh keberanian. Butuh yang namanya yaitu kerelaan. Kita mesti belajar dari perkara-perkara yang kecil. Karena pikiran kita ini seringkali dihantui ya dengan hal-hal yang tidak jelas, akhirnya negatif thinking, saudara. Tapi hari ini saya mau mengajak saudara supaya di situasi yang baru, saudara mengalami berkat yang baru, maka yang pertama adalah miliki sikap positif thinking, pikiran yang positif. Ayo, sedang mikir apa saudara hari ini? Ayo, nah, pikiranmu positif atau negatif hari ini? Wah, ini penting. Dicek dulu, cek ya. Aku mikir apa ya? Nah, itu penting saudara. Tapi hari ini mari kita pikir yang positif. Nah, jangan salahkan keadaan. Itu caranya supaya kita bisa berpikir positif. Keadaan apapun, situasi apapun, ya, orang lain yang bagaimanapun, jangan salahkan mereka. Jangan salahkan keadaan. Nah, ada banyak orang ketika situasinya tidak seperti biasanya, itu cenderung mesti cari kambing hitam. Salahkan si A, salahkan si B. Oh, kamu gara-gara itu, ini, itu, dan sebagainya. Tapi saudara, hari ini saya belajar, saudara. Saya belajar untuk positive thinking. Pikiran positif. Ya. Nah, ini penting, saudara-saudara. Ya. Daripada mencari kesalahan si A, si B. Ya, nanti justru malah mengganggu kita, tidak ada untungnya. Ya, saudara-saudara. Lebih baik hadapi saja situasi itu dengan berpikir yang positif. Karena kita ini percaya, apapun yang sedang terjadi, bagi anak-anak Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tapi Tuhan ada di sana. Sering saya sampaikan seperti Roma 28 ayat 28. Segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayo, hari ini kita belajar. Pikiran kita kuasai. Pikiran kita kendalikan. Supaya kita bisa berpikir, pikir yang positif. Sing elek-elek gua, wis gak usah mikir elek-elek. Mikir yang apik-apik saja. Pasti saudara akan nyaman, saudara akan damai. Amin, saudara. Puji Tuhan, Tuhan terus menolong kita melalui Roh Kudus-Nya. Ya. Yang kedua, saudara. Yang kedua, supaya kita ini bisa memasuki situasi baru dan mendapat yang berkat yang baru. Yang kedua adalah mempercayai Allah bahwa Allah punya rencana yang lebih baik. Sekali lagi saya ulang. Mempercayai Allah bahwa Allah punya rencana yang lebih baik. Makanya dirubah. Ya. Awal-awal terjadi perubahan itu memang tidak mudah, saudara, ya. Tapi kita harus bisa menyesuaikan, ya, saudara. Cobalah belajar untuk menyesuaikan dengan sesuatu yang dirubah oleh Tuhan. Pasti nanti enak, saudara. Artinya kita percaya sama Tuhan. Karena Tuhan itu sekali lagi progresif. Dia bergerak. Dia hidup, saudara. Saudara-saudara. Ya. Rencananya itu rencana yang besar. Bahkan rencana yang kekal. Makanya kita diproses. Langkah demi langkah. Proses demi proses dalam hidup kita. Untuk mencapai sesuatu yang baru tadi. Nah, baru sadar kan? Ternyata new normal ini juga bukan kebetulan. Tapi memang, ya, menurut saya seizin Tuhan. Wis toh, manusia ini bisa berencana, kalau Tuhan tidak mengizinkan, ya tidak terjadi. Makanya yakin dan percayai Allah bahwa Allah punya rencana yang lebih baik. Saudara-saudara, pastilah ketika terjadi perubahan,
bangsa Indonesia ini juga menyediakan atau membuat program yang baru. Dan tentu programnya ini juga program yang baik, saudara-saudara. Seperti new normal ini programnya juga sudah disiapkan. Sebelum aturan itu ada, tentu sudah dibarengi dengan fasilitas-fasilitas atau hal-hal yang baru juga. Demikian pula, saudara, ketika saudara ini diizinkan Allah untuk menjalani situasi yang baru, percayalah, Allah juga menyediakan sesuatu yang baru di luar pikiran kita. Saya tidak pernah berpikir bagaimana nanti dapat berkat dan sebagainya. Tapi Tuhan itu punya cara untuk memberkati kita. Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ayo, seberapa besar percayamu pada Allah saat ini? Mungkin kau sedang galau, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan. Saudara putus asa. Jangan. Ayo kita bangkit. Ayo kita bangkit dan terus tetap percaya sama Allah. Allah punya rencana yang lebih baik. Masalah berkat, masalah kehidupan itu Tuhan sudah atur, sudah siapkan buat saudara, buat kita yang sungguh-sungguh percaya. Oke? Nah, untuk itu ini yang kedua, yang penting juga. Seperti yang saya sampaikan tadi, mempercayai Allah bahwa Dia punya rencana yang lebih baik. Ya, kalau kita melihat bangsa Israel pada waktu yang lalu, saudara, perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, ya, di dalam kitab Keluaran pasal 14, coba saya bacakan dulu supaya lebih jelas. Keluaran pasal 14, ayatnya yang ke-12, saudara-saudara. Demikian. Ya. Keluaran 14 ayat 12 sampai 14. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Puji Tuhan, luar biasa saudara. Ketika Tuhan ini membawa perubahan untuk orang Israel, untuk umat pilihannya, dan dia harus keluar dari Mesir. Dan memang pada waktu itu ada satu masalah di sana, saudara-saudara. Ya, memang suasana baru itu pasti ada masalah baru. Tetapi jangan lupa, jangan khawatir. Tuhan juga sediakan cara yang baru untuk menolong. Di luar pikiran kita, urusan Tuhan itu, saudara. Ya, saudara. Ketika melihat ini orang Israel ini nyalahkan Musa, saudara. Waduh, Musa, aku kan sudah ngomong. Dulu itu lebih baik di Mesir saja, tidak usah aneh-aneh lah. Berapa banyak anak-anak Tuhan, saudara, ketika situasinya berubah, nyalahkan si A, si B, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, nyalahkan ini itu. Ya, oke, ayo. Orang Israel ini nyalahkan Musa, bahkan menyalahkan Tuhan, kalau saudara baca nanti kisah selanjutnya. Seringkali dia berontak Tuhan. Inginnya hidup kembali ke lama. Ya, kalau ingin hidup yang lama lagi, hidup kembali ke hidup lama, saudara tidak akan mengalami berkat yang baru. Untuk itu saudara harus mau ketika ada perubahan. Walaupun memang perubahan itu tidak mudah. Alkitab menjamin saudara dari sini, Tuhan akan berperang ganti kamu. Kamu akan lihat saja. Saudara-saudara, ayo. Itulah alasannya kenapa saya mengajak saudara untuk terus yakin dan mempercayai Allah. Karena Dia janjinya itu ya dan amin. Dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah tinggalkan setiap kita. Dia tidak pernah lepas tanggung jawab. Ada orang bilang, tanggungan tak jawab. Ya, ya. Ya, kalau suruh tanggung jawab, nanti ngomongnya gitu. Tak jawabnya engkau tanggungan ya. Nah, tapi Tuhan itu tidak. Tuhan pasti tanggung jawab.
dia tanggung jawab, saudara. Makanya tidak rugi kalau kita anak-anak Tuhan ini. Saya selalu mempercayai Tuhan, apapun yang terjadi. Situasi bisa berubah, tapi saya belajar untuk mempercayai Tuhan. Karena dia Allah yang patut kita percayai, saudara-saudara. Saya mengajak saudara ini keras. Percayai Tuhan, termasuk urusan surga saudara nanti. Jangan ragu-ragu lagi, saudara. Ya, saudara percaya Yesus, pasti masuk surga. Saudara, jangan ragu-ragu lagi. Ini penting. Anak-anak Tuhan masih ada yang ragu. Ayo, balik. Ya, jangan ragu-ragu. Terus percaya Yesus, bahwa Yesus itu juru selamat. Puji Tuhan, ya. Nah, yang ketiga. Nah, saudara, yang ketiga. Yang ketiga, bagaimana supaya kita ini memasuki situasi yang baru dan bisa mendapat berkat yang baru. Ya. Yang ketiga adalah sediakan kapasitas yang baru. Saya ulang ya. Sediakan kapasitas yang baru. Ya, saudara-saudara, ada orang pengen mendapat sesuatu yang baru, tapi tidak mau dirubah. Kapasitasnya masih kapasitas kecil, lama. Ya mana mungkin. Nonsen, saudara-saudara ya. Nah, sore hari ini saya mau sampaikan buat saudara. Ketika saudara dalam situasi yang baru, ingin mendapat berkat yang baru, dan berkat yang baru itu tentu lebih besar, saudara ya. Maka sediakan kapasitas yang baru. Ya, firman Tuhan itu jelas, saudara. Anggur yang baru tidak bisa ditaruh di kirbat yang lama. Jadi kalau saudara ingin mengalami anggur yang baru, juga harus menyediakan tempat yang baru. Ya, itu Alkitab. Demikian pula ketika Tuhan itu membawa Abraham. Abraham diizinkan oleh Tuhan melihat. Ya, dia membuka ini wawasannya, saudara ya. Kapasitasnya diperbesar oleh Tuhan. Makanya dia dikatakan seperti itu. Dia diberkati oleh Tuhan. Kamu akan menjadi berkat. Melalui kamu keturunan bangsa-bangsa dan sebagainya ya. Puji Tuhan. Nah, untuk itu kita harus menyediakan kapasitas yang baru, saudara-saudara. Ya, nah kapasitas yang baru ini tentu lebih besar. Kalau dulu mungkin cuma sak gini ya, diperbesarlah ya. Pasti nanti akan terjadi yang lebih besar lagi ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Kapasitas ini berbicara tentang yaitu keahlian kita juga bisa ya. Nah, zaman modern ini saudara, kita dituntut punya keahlian yang lebih lagi. Karena persaingan juga banyak. Ya, kecanggihan teknologi. Nah, itu dibutuhkan yang namanya keahlian juga. Nah, saudara sebagai anak Tuhan juga jangan kalah. Kita juga harus memiliki keahlian yang lebih lagi. Jadi mengikuti aliran dunia ini. Maksud saya ketika aliran dunia ini naik, dunianya ini serba canggih, modern, ya kita harus ikut. Jangan kuno terus. Nah, kalau kuno terus ya ditinggal, saudara-saudara ya. Jangan terus ngomong dulu seperti ini. Nah, itu dulu. Sekarang beda ya. Nah, makanya kita harus meningkatkan keahlian kita ya. Kapasitas juga berbicara tentang iman kita. Saudara-saudara. Nah, ayo iman kita bangkitkan lagi, kita tambahi. Ya. Kalau dulu cuma mengimani sepeda pancal, ini contoh ya. Ayo sekarang mengimani sepeda motor. Nah, nanti setelah mengimani sepeda motor, mengimani mobil. Setelah mengimani mobil, mengimani pesawat, gitu kan? Nah, itu baru kapasitasnya dinaikkan ya. Kapasitas iman kita, ini contoh saja ya. Terlebih saat ini, nah apa yang kita bisa andalkan? Kalau bukan iman kita besarkan. Ya. Nah, selain kita besarkan ilmu pengetahuan, iman kita juga harus kita besarkan, saudara. Ya. Jadi harus berjalan seimbang. Jangan hanya pengetahuan yang kita tambahi, tapi iman kita enggak, ya itu rugi. Saudara. Nah, ayo kita harus terus menambahkan kapasitas iman kita. Bahkan sampai iman itu bisa memindahkan gunung ke laut.
Nah, itu baru luar biasa ya. Puji Tuhan. Nah, kapasitas juga berbicara tentang mental yang baru. Kita ini sudah dipilih oleh Tuhan, jadi orang Kristen, dikatakan jadi hidup baru. Nah, kita harus punya mental baru. Ya. Jangan mental dunia. Maaf kata ya, jangan mental dunia. Ya. Makanya mari kita pikirkan perkara-perkara yang di atas. Jauh lebih tinggi nilainya. Ya. Itu. Saudara-saudara. Nah, mental yang baru itu bagaimana? Adalah mental anak-anak Allah. Kita ini pangeran-pangerannya Tuhan. Warga kerajaan Allah, saudara-saudara. Jadi kita tidak fokus muter-muter di dunia ini saja. Tapi kita harus lebih selangkah memandang ke depan, ke jauh. Mental kita rubah. Kita ini adalah harus memiliki mental anak-anak raja. Anak-anak Allah. Karena orang-orang percaya Yesus menjadi warga, memiliki warga kerajaan Allah. Karena nanti juga akan ada aturan baru di kerajaan Allah. Ya. Makanya kita dipersiapkan ini. Ya. Puji Tuhan. Ya. Nah, selain mental yang baru, juga apa saudara? Hati yang baru. Ya, saudara. Makanya kita tuh katakan, hendaklah kita ini diperbarui dari hari ke hari. Hati kita harus dibarui. Hati yang dibarui oleh kasih Kristus. Kasih Kristus itu punya pandangan yang jauh ke depan. Pandangan kekal, itu kasih Kristus. Saudara-saudara. Kasih Kristus itulah kasih Bapa. Sehingga dengan kasih itu, Yesus rela datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, saudara, jadi kita harus memiliki hati yang baru. Nah, kehidupan yang dibaharui, kita diproses oleh firman Tuhan dan oleh Roh Kudus. Dulunya jahat, sekarang jadi baik. Dulunya mungkin tidak bisa mengampuni, sekarang bisa mengampuni. Nah, itu harus. Dulunya pelit, sekarang jadi murah hati. Ya. Nah, diperbarui kasihnya. Dulunya dendam, sekarang tidak lagi. Karena diserahkan sama Tuhan. Itu baru hati yang baru. Saudara percuma ke gereja berdoa siang malam. Tapi hatimu hati yang lama, tidak bisa mengampuni, masih dendam, masih suka gosip, masih suka membenci orang lain. Itu rugi, saudara ya. Saudara tidak akan memiliki berkat yang baru. Kapasitas saudara masih kapasitas lama itu. Bahkan saya katakan itu kapasitas iblis yang tidak bisa mengasihi, tidak bisa mengampuni, tidak bisa melepaskan roh pengampunan itu. Wong kita ini sudah diampuni Tuhan. Kalau Tuhan itu hitung-hitungan buat kita, kita ini tidak layak. Tidak bisa ngukur kesalahan kita ini saudara. Tapi Tuhan mengampuni kita. Lah kita juga bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ayo, kesempatan sore hari ini Bapak Ibu. Ini penting saya sampaikan. Kita rugi kalau kita masih nyimpen hal-hal gitu. Ya, itu barang murahan, barang bobrok. Kebencian. Ya, saudara, kemunafikan, kejengkelan. Nah, buang itu. Enggak usah disimpan. Ya. Saya paling enggak seneng kalau lihat orang Kristen masih punya musuh, masih dendam. Tidak bisa mengampuni, ya, apalagi sama saudara seiman. Nah, itu harus dibuang. Jangan mau ditipu, dibohongi oleh iblis. Itu Alkitab katakan, orang-orang seperti itu tidak bisa masuk surga. Ya, saya tegaskan sekali lagi. Ya, orang-orang seperti itu yang masih dendam, masih menyimpan kesalahan orang lain, ya, tidak punya hati yang baru, nah, saudara, itu tidak akan masuk surga. Jelas itu ya, makanya rugi kalau saudara tidak mau melepaskan itu semua. Nah, puji Tuhan saudara. Maaf, rodok keras. Tapi ini penting ya, saudara ya. Ya, terserah. Saudara terima apa enggak. Ini firman Tuhan ya. Tapi saya yakin saudara sebagai anak Tuhan yang baik, saudara akan mau dirubah oleh Tuhan. Karena ada berkatnya yang luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Kita bersyukur pada sore hari ini, saudara-saudara, ya. Sekali lagi menjadi kesimpulan kita,
Bagaimana kita bisa mengalami berkat yang baru di situasi yang baru ini. Jadi orang Kristen atau anak Tuhan yang sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Jadi kalau mau jadi anak Tuhan yang sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Ya, rugi saudara ya. Puji Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, miliki pikiran yang positif, positive thinking. Jangan salahkan si A, si B dan sebagainya. Jangan buruk sangka, ya. Apalagi buruk sangka sama Tuhan. Ya, apapun yang terjadi yakini Tuhan pasti itu yang terbaik. Yang kedua, mempercayai Allah bahwa Allah punya rencana yang lebih baik. Ya. Yang ketiga, sediakan kapasitas yang baru yang lebih besar lagi. Di era baru nanti, saudara, kita akan mengalami sesuatu yang baru. Tuhan sudah menyediakan langit dan bumi yang baru. Maka kita harus mau untuk menyediakan kapasitas. Kapasitas kita mental anak Allah. Ya, saudara-saudara, iman kita harus kita perbesar. Hati yang baru harus kita miliki. Itu penting. Minta Roh Kudus sore hari ini untuk menolong kita sehingga kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong Bapak Ibu tetap semangat. Jaga kesehatan, iman saudara terlebih harus dijaga karena kita ada dalam zaman yang baru. Zaman ini berubah dan terus akan berubah. Maka walaupun berubah, tapi jangan lupa, Yesus tidak pernah berubah. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Dan saya berharap dan berdoa, Tuhan terus mendapati kita punya iman sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya. Bapa Allah kami yang baik, Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu dimanapun berada. Kami bersyukur pada sore hari ini ya Tuhan. Kau izinkan kami boleh mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah makanan kami. Firman-Mu adalah penuntun jalan kami. Firman-Mu adalah yang memberi kekuatan buat kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Khususnya umat Tuhan GUP Caruban. Dimanapun berada, Tuhan Kau memberkati mereka semua. Tuhan menolong, Tuhan terus ada buat mereka, sehingga mereka tidak kehilangan arah, mereka tidak kehilangan pengharapan, mereka tidak kehilangan sukacita, tetapi mereka terus semangat dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu dimanapun berada. Memberkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan tolong, sehingga semuanya bisa yang terbaik yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pada sore hari ini buat lawatan-Mu. Kami tahu Engkau Allah melalui Roh Kudus maha hadir dalam kehidupan hati anak-anak-Mu. Karena hati anak-anak-Mu adalah bait-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Memberkati setiap mereka yang sedang saat ini dalam persoalan masalah Tuhan juga berkati, beri pertolongan-Mu Bapa. Yang sakit Tuhan juga sembuhkan dan jamah oleh bilur-bilur-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan doa berkat, saudara tetap jaga hati, jaga diri saudara, ya. Seperti pemerintah anjurkan, ya, saudara-saudara pakai masker kalau keluar, cuci tangan, ya, jaga kesehatan, kebersihan kita, ya. Itu hal yang baik. Hal yang baik ya harus kita lakukan, saudara-saudara ya. Puji Tuhan. Nah, terus juga doakan supaya situasi tetap terus dalam rencana Tuhan. Kita yakini apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur untuk pimpinan dan lawatan-Mu hari ini. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati semua jemaat Tuhan.
Karena kami percaya Engkaulah sumber pertolongan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu. Engkau akan diberkati lebih dari segala bangsa. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Pulang sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua, didapati kita tetap beriman dan percaya kepadanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita semua.